evening buat Oligans. Welcome ke episode 17 World Total Weekly, the second of this year. We're gonna talk about the action di weekend Liga Inggris yang kemarin. A lot of games, obviously, like every weekend. Tapi ada satu fixture yang mencuri perhatian, obviously. Pertandingan antara MU lawan Chelsea. Now we have two pundits, satu fans MU, satu fans Chelsea. So fair and balanced kayak Fox TV. If you don't know Fox TV ya Jongos. But if you do watch Fox TV, Jongos juga. Fans MU Pange sama fans Chelsea Eki. Now mungkin mulai dari bad news dulu. Jadi dari Pange dulu. Kalah 3-1 obviously scoreline. Well, you know, on the bright side nggak ada Rooney sama RVP. But take out tuh dari pertandingan itu assessing formanya United. Wah, pada akhirnya sih gue senang skornya cuma 3-1 gitu. Tadi gue harapkan lebih gitu, kayak beda 4 gitu kan skornya. It was a awful game dari United. The first 10 minutes mainnya oke banget. Itu Ashley Young depan gawang tuh harusnya gol tuh harusnya. Menurut gue, karena kalau gol tuh akan beda banget gamenya pasti. Different story gitu. Tapi abis itu United faded, Chelsea melakukan apa yang Chelsea lakukan dengan sangat baik gitu, mengontrol game, goals. Gue nggak ngerti kenapa backnya MU mainnya kayak tai tuh nggak beneran. Itu bikin Samuel Eto'o kayak dia kayak lagi nostalgia zaman dulu tuh kan, jago banget. Itu Eto'o tuh struggling loh di Inggris tuh struggling musim ini, cuma 2 gol yang dia bikin. 2 gol, half season 2 gol doang. Dia nyetak 3, malah kan kita lagi banget kan. You know Pak, gue yang kocak adalah I only watched the second half ya. First half I was watching porn. Didn't really find it interesting watch the game, but begitu gue masuk, obviously ketika lo nggak nonton lo nggak timeline kan, saya was bitching obviously tentang itu. The third goal itu kan was a corner kick or something like that. Nah, yang lucu adalah si Valencia kan dia nge-mark ke Eto'o. Gue nggak tahu itu seharusnya tugas dia atau bukan ya, but he was on like literally ya. Nah dia peluk kenceng-kenceng ya, tapi entah kenapa begitu bolanya muntah dia lepas. Itu gue like what's going on man. Pas gol itu gol ketiga, yang gol kedua menurut juga sama humorisnya sih golnya. Jadi kalau lihat di tayangan ulang gitu, posisinya Eto'o waktu dia dapat umpan dari siapa gue nggak tahu tuh, yang posisi dia Gary Cahill. Dari Gary Cahill itu, you know, dia tuh di depan De Gea, gitu kan, depan De Gea, dia onside gara-gara ada pemain United di sana gitu. Tapi itu ada 5 pemain United di belakangnya dia gitu. Ada 5 gitu. Dia bola tek gitu kan, dia enggak ngapa-ngapain, bego banget tuh. Kayaknya emang defense United cutthroat, dari segi marking, dan they just can't. They forgot how to make a defensive line kayaknya ya. Iya, menurut gue kayak nggak tahu tuh latihannya ngapain tuh. Okay, enough with the bad news for now, I guess. Let's talk about the positives buat Chelsea. Emang selalu dibilang masalahnya Chelsea adalah nggak ada striker, but somehow Samuel Eto'o scored the hat-trick last night, second coming. Sampai ketika post-match interview dipeluk sama John Terry. Nggak, dia yang meluk John Terry sih. But enough about that. Menurut lo, what did Chelsea do yang bagus sehingga bisa menang 3-1? Jujur aja gue ngeliatnya gak ada bedanya sama pertandingan sebelumnya sih. Jadi kayak beneran serius, kayak dia beneran kayak main biasa aja gitu. Beneran gak ada istimewanya kalau gue ngeliat sama sekali. Bahkan David Luiz di tengah itu gue tadinya berharap dia bakal. Funny thing, David Luiz pertandingan di awalnya kan United sempat dominating ya. David Luiz juga kelihatan bertahan kan. Mourinho was pissed sama David Luiz pertama. Iya, jadi itu David Luiz gue harapkan tadinya ketika David Luiz masuk main di tengah bakal ada sesuatu yang beda gitu kan, di tengah dia bakal lebih dominan di tengah. Tapi ternyata dari pertama nggak ada gitu, nggak biasa aja. Tapi habis gol Eto'o baru bener berubah. Walaupun itu biasa, tetap biasa aja. Jadi kayak sebenarnya Manchester United aja yang bener-bener kayak menurun habis gol itu kan. Jadi gue ngeliat kayak oke, ini lawannya timnya emang mediocre, jadi kayak biasa aja, ini udah biasa aja mainnya gitu. Dan sempat muncul untuk beberapa saat kembalinya Nemanja Matic. What do you make? Is he pemain yang in the long run akan bisa berkontribusi banyak untuk Chelsea going forward? Menarik sih, kayak jadi Chelsea itu di tengah itu dia tidak ada regista yang bisa kemampuan untuk ngasih umpan gitu, jadi playmaker kan. Dia mereka nggak punya. Ramirez bagus tapi dia kekuatannya doang gitu, powernya doang yang bagus, stamina-nya doang. Tapi ketika untuk ngasih umpan itu nggak ada lagi. Bahkan Frank Lampard juga kan kita tahu bukan tipe kali gitu. Jadi Matic bagus sih buat gue.
menarik, pembelian yang menarik. Juga sebenarnya Chelsea nggak bisa gelandang bertahan. Siapa Iya, yang gelandang bertahan? iya. Chelsea udah lewat. Jeremy Mikan bukan gelandang bertahan. Ramirez bukan gelandang bertahan. David Luiz bukan main bola sih. Maju-maju aja gitu. You just can't give him instructions. So ya Frank Lampard jelas bukan gelandang bertahan gitu. So pas beli Matic menurut gue kayak it's the best option yang tersedia sebenarnya di transfer sekarang gitu. Nah, ini gue ada kemarin adalah tweet lumayan made me laugh a little bit. Katanya filled out, maksudnya berbaik hati untuk MU karena ngasih kartu merah untuk Nemanja Vidic yang sebenarnya kalau menurut gue sih nggak harus, walaupun Rafael itu tuh foto tackle dari gila. Sehingga David Moyes sudah alasan untuk deflection gitu kan on what happened in the match. Nah, I mean look, kalau kita ngomongin Kacrota United musim ini tuh nggak akan ada habisnya sih kayaknya. For some reason, I mean, I didn't see it being this bad, but it is this bad, okay? It's worse. It's even worse. Fang, I mean, just to wrap things up here, I mean, apart from playing better, does United need to do going forward, and ultimately, where will they end this season? Tadi ada tulisannya si Dominic Fifield di Guardian dibilang biasanya kalau United kalau kejebolan gitu pemainnya tuh satu marah, masih marah pada diri sendiri gitu. Udah gitu pasti nggak berani nengok ke arah bangku cadangan gitu karena Ferguson mukanya udah kayak setan gitu kan gitu kan. So, terus dia bilang Fifield bilang waktu si Welbeck di tackle sama siapa tuh yang di dalam yang dia dapat bola blunder dari Chelsea gitu. Dia kan agak setengah diinjek kan sebenarnya kan kakinya gitu kan, tapi no foul gitu. Kata Fifield kalau biasanya Ferguson kayak gitu, dia udah teriak-teriak ke fourth official, udah marah-marah, pokoknya memberi kesan bahwa ini adalah konspirasi, bahwa lo dicurangi gitu kan. You know what David Moyes did? Dia cuman naruh tangan di kepala. Udah gitu doang. I think maksud gue sih nggak pengen Moyes dipecat gitu, cuman kayak itu menunjukkan spiritnya kita tuh kayak gimana sekarang gitu. He's not making a case to save himself either. Iya. Okay, last statement since lo mentioned Ferguson, Sir Alex Ferguson, Manchester United, mana yang lebih gede? Still Man United. Tapi tergantung komparasinya gitu kan. Ya, gue cuma pernah nonton United di zaman mereka menang gitu. Sama seperti hampir 100% orang lain ya gitu. Gue nggak bisa ngomong, gue nggak nonton United tahun 70-an waktu mereka degradasi udah gitu. Kan udah gitu mainnya katro banget gitu setelah Matt Busby gitu. So itu hampir sinonim sih. Tapi menurut gue keadaannya buruk, harus diperbaiki. Gue nggak tahu apakah David Moyes punya kemampuan. Kalau waktu gue rasa dia punya waktu, dia akan dipecat sih. Menurut gue Malcolm Glazer suka banget sama manajer kayak gini gitu kan. Tapi menurut gue dia harus hadapannya sama publik, sama media, sama fans. Dan pada akhirnya menurut gue dia nggak akan dipecat, tapi mungkin dia ntar bisa ngundurin diri sih menurut gue sih. Mungkin, I don't know. Okay. Well, I will not give you the burden Eki untuk menjawab kayak Pange, but Ferguson sama MU, which one is bigger? Gue lebih melihat Ferguson lebih besar daripada. You're honest son. Okay, thank you guys. Ngomong tentang Chelsea lawan MU. See you again di part 2 Bototo Weekly 17.